أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di TV dimanapun berada,
Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini kita berjumpa kembali tentunya dalam acara kesayangan kita, Lentera Surgawi. Terangis hidup menuju surga. Baik pemirsa di TV, seperti biasanya kita akan ditemani oleh Ustadz kita untuk membahas tema kita pada hari ini. Adapun tema kita keutamaan wanita. Masya Allah. Nah, kita akan ditemani oleh salah satu Ustadz muda kita, yaitu Andi Eteng SPDI. Nah, baik, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, kita sapa dulu Umi kita yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik-cantik Umi kita hari ini ya. Ini Umi dari Majelis Taklim mana ini Umi? Majelis Taklim Umi Sakinah Sengkang Kabupaten Wajo. Masya Allah. Nah, baik. Kita akan masuk ke tema kita hari ini. Kita langsung sapa saja Ustadz kita yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, ya. Alhamdulillah. Nah, baik Ustadz, tema kita hari ini menarik sekali. Ya. Ini keutamaan wanita. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah, tentu kalau dalam kehidupan ini, kalau tidak ada perempuan, kayaknya kurang sempurna ini. Betul ya Ustadz? Betul, betul. Nah, seperti apa sih sebenarnya agama kita memandang tentang posisi wanita dalam kehidupan ini? Selayaknya sebagai seorang muslim perempuan, seperti apa seharusnya berperilaku dalam kehidupan ini? Iya. Mohon penjelasan Ustadz untuk semua pemirsa kita di TV. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tema yang sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan ini berkaitan dengan wanita. Dalam kehidupan kita ada saja perkembangan. Ya. Ada saja semacam perilaku yang terjadi di sekeliling kita. Terlebih-lebih lagi mengenai wanita itu sendiri. Ya. Bagaimana pandangan agama kita mengenai wanita tersebut, akan wanita ini? Ya. Di dalam Al-Quran wanita itu sangat diistimewakan. Masya Allah. Sampai-sampai ada surah yang namanya surah An-Nisa. Tidak ada surah Ar-Rijal. Ya. Yang harus kita garis bawahi di sini bahwa siapa kita, dimanapun kita, tentu tidak akan pernah bisa damai kehidupan ini tanpa ada sosok wanita. Bahkan ada ungkapan yang menyampaikan seperti ini, suksesnya laki-laki itu karena ada doa yang istimewa dari seorang istri. Sekarang apa yang harus kita pelajari mengenai keutamaan wanita di sini? Kalau kita mau melihat dalam kajian, keutamaan wanita itu banyak sekali. Banyak sekali. Termasuk pertama, wanita soleha itu, satu wanita soleha, 70 laki-laki soleh. Luar biasanya ketika seorang wanita soleha. Dan wanita, seorang ibu, Nabi sendiri menyampaikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Diberikan keistimewaan. Sesungguhnya surga berada di telapak kaki ibu. Di dalam kaidah bahasa Arab,
makna dari kata perempuan atau wanita itu berasal dari bahasa Arab mar'atun, dan adapun yang dekat dari kata mar'atun itu mir'atun. Jadi makna dari mar'atun dan mir'atun dari segi pengucapan itu agak sama, mar'atun dan mir'atun. Mar'atun bermakna perempuan, mir'atun bermakna cermin. Maka kita sebagai laki-laki harus memaklumi seorang wanita ketika dia suka bercermin. Masya Allah. Ya, karena memang namanya dekat dengan cermin itu sendiri. Bayangkan bagaimana ibu-ibu sudah berapa kali dia tampil di depan cermin, ada-ada saja. Kalau bukan cermin di hadapannya, ada-ada saja dia cari. Iya, iya. Meskipun cuma semacam cermin mobil atau dimanapun ada semacam pantulan yang bisa menampakkan mukanya, maka dia akan ke sana. Sedangkan laki-laki, rajulun, rijalun, rijlun. Rajulun laki-laki, rijalun pemimpin, rijlun kaki. Nah, rajulun, rijalun, rijlun. Nah, sekarang ketika kita mau melihat sejarah, Ya. wanita pada dasarnya dulu sebelum era-era sekarang dan sebelum datang pemahaman Islam yang sebenarnya itu, kita ketahui bahwa orang dulu malu kalau ada anaknya perempuan. Malu dia. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah luar biasa ketika ada anak salehah kita, ada anak yang berbakti kepada kita. Ya. Dan sudah kita lihat di berbagai daerah, di berbagai provinsi, bahkan negara, wanita memimpin negara tersebut. Wah, luar biasa. Nah, itu makanya itu salah satu keutamaan seorang wanita. Dan sebagai manusia yang baik, tentu kita harus juga tidak sembarang memilih wanita sebagai pendamping kehidupan kita, Pak Anas ya. Ya. Kita tidak boleh sembarang. Cantik oke, tidak apa-apa. Kaya boleh, silahkan. Tetapi itu jangan menjadi dasar. Cantik, kaya, memang dianjurkan. Tapi jangan itu yang diutamakan. Tapi yang paling diutamakan adalah agamanya. Agamanya. Kenapa? Cantik tanpa agama susah. Kaya tanpa agama repot. Maka meskipun tidak cantik kalau ada agamanya, meskipun tidak kaya kalau ada agamanya, insya Allah di situ akan mendatangkan kedamaian. Maka Nabi menyampaikan baiti jannati, rumahku surgaku, kata Nabi. Ternyata rumah Nabi tidak besar, rumah Nabi tidak mewah. Tetapi di dalam rumah Nabi beliau mengatakan rumahku surgaku. Kenapa? Karena di dalam rumah Nabi terdapat saling menghormati. Maka yang akan mendatangkan surga bukanlah kemewahan, bukanlah kekayaan, tetapi apabila di dalam rumah kita saling mengerti, saling memahami, saling menjaga satu sama lain, insya Allah saya yakin dan percaya bahagialah keluarga itu. Nah, maka dari situ ini penting Pak Anas ya, ibu-ibu juga harus memahami suatu saat nanti ketika kita sebagai ibu tentu mau jodoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, suami mau mencari istri yang terbaik, dan perempuan pun mau mendambakan pemimpin yang baik untuknya. Ya. Maka yang menjadi dasar supaya kebahagiaan itu datang adalah bagaimana agamanya, bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dalam bersosialnya. Kenapa? Karena mohon maaf ini Pak Anas, mohon maaf saudaraku semua, terkadang hari ini muncul berbagai macam yang sering terjadi di masyarakat kita, yang menjadi keutamaan hanya kecantikan, yang menjadi keutamaan hanya kekayaan, sehingga penyesalan tidak ada muncul di depan, rata-rata di terakhir. Sering ada yang bertanya, bagaimana caranya supaya mendapatkan keluarga yang baik? Nah, caranya adalah kita harus menjadi perilaku yang baik.
Makanya selalu berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Kita berdoa supaya kita tidak selalu sendiri. Maka caranya bagaimana? Belajar menjadi orang baik. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang laki-laki, belajar menjadi orang baik. Kenapa? Karena rumusnya jodoh insya Allah tergantung dari pribadi kita. Ya, ya. Jadi siapa orang yang baik, yakin Allah akan mempertemukan kita dengan orang yang baik. Sebaliknya, kalau kamu tidak baik, maka Allah pun akan menyimpankan kamu dengan orang yang tidak baik. Ya, jadi betul-betul ini ya Ustadz, bahwa untuk mendapatkan wanita yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga ini, ya, tentunya wanita yang memiliki pemahaman agama yang Baik. cukup baik. Betul, betul. Nah, baik Ustadz. Nah, pemirsa di TV dimanapun berada, kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Lentera Surgawi, terangi hidup menuju surga.